Oke, sekali lagi. Ganti HP. Lancar. Maaf ya, yang tadi nggak kedengaran, kita ulang aja, tidak apa-apa ya. Oke. Oh, maaf ya Mbak, tadi putus kayaknya enakan pakai Ya, nggak internet aja. apa-apa. Ini sudah saya bisa dengar. Jadi pertama kali aku ke Indonesia itu ikut program namanya Dharma Siswa untuk belajar budaya dan bahasa Indonesia. Di sini pas itu aku tinggal 1 tahun. Kalau saya ke Indonesia karena sudah mau nikah. Jadi ceritanya kan waktu itu calon suami saya, dia kuliahnya di Rusia, di kota Saint Petersburg juga, dan kita ketemuannya di sana. Dan kesan pertama melihat orang Indonesia sangat ramah, suka senyum, apalagi seiman ya. Dan iya emang ke Indonesia untuk kenalan sama keluarga. Tapi sebenarnya ya suami saya mau aja kenalin sama orang tuanya, keluarganya. Jadi ya udah lemaran gitu di Indonesia. Kalau langsung kayaknya cocok banget. Pas keluar yang mungkin nggak cocok itu suhu ya, karena panas. Iya. Itu yang pertama. Karena pas keluar dari bandara kayak udaranya di mana ya, kayak nggak ada udara. Kan kalau di Rusia kan tuh, iya nafasnya susah. Emang itu aja. Setelah itu ketemu keluarga, makanan, semuanya sangat-sangat saya suka ya. Mungkin ya yang kurang suka itu macet di Jakarta aja. Tapi di luar Jakarta kan jarang. Sama, aku juga pas itu kan harusnya aku dijemput. Jadi aku keluar, aku juga merasa panas dan HP saya belum bisa kayak apa ya, belum bisa ada koneksi internet. Jadi pas itu agak bingung gimana aku nyerah aja, aku duduk gitu sambil ya kayak pasrah gitu, aku nunggu aja. Mungkin ada yang jemput, mungkin enggak. Karena udah nggak kuat gitu, jadi tinggal duduk aja dan nunggu gitu. Tapi mungkin untuk itu apa ya, kayak kan rasanya kalau sudah di Indonesia lama lebih cocok ya, lebih biasa semuanya. Sampai sekarang kayaknya udah 100%. Ini cuma muka Rusia tapi isinya sudah Indonesia sekali. Apalagi isinya Jawa ya Mbak. Aduh, luar biasa. Ini mungkin karena saya yakin kalau Mbak juga sering ditanya gimana caranya dapat istri Rusia. Aduh, ini sangat sering orangnya tanya. Kayak apalagi kan kalau di Rusia tetap banyak muslimah, jadi pengennya dapat kayak pesan satu gitu kan. Nggak bisa ya, yang nonton nggak bisa, itu jodoh ya guys, itu tergantung orang. Tapi sebenarnya menikah dengan orang Indonesia lumayan gimana ya, nggak begitu susah sih, tapi ya ada untuk surat-surat kan, birokrasi kan susah ya Mbak juga, terjemah, legalisir semua itu kan juga ya. Tapi pas itu mungkin visanya lumayan susah ya, tapi untuk nikahnya yang nggak susah banget. Oh, tadi kan kalian nikah di Indonesia ya? Ya. Oh, pantesan. Kalau kalian gimana nikahnya? Kalau kita di Rusia, karena maunya sebelum berangkat kan pas lulus dapat diploma universitas, terus dapat buku nikah, pulangnya kayak komplit jadinya. Dan maunya gitu biar datang sudah sebagai keluarga ya, biar lebih nggak tahu, mungkin kirain lebih gampang, padahal di sini juga banyak terjemahan, banyak itu. Tapi pas di Indonesia setelah nikah di Rusia ada acara di Indonesia juga. Ada, tapi ya buat keluarga aja, kayak nggak sebesar yang saya, jujur ya, saya lihat videonya nikahan Mbak Uliana di YouTube itu memang luar biasa. Itu semua kayak Jawa ya kan, beneran Ya, besar sekali acaranya. Jawa. Sebenarnya
kalau acara sendiri nggak begitu besar ya, tapi banyak orang yang datang. Jadi yang bikin besar itu mungkin orang-orang ya. Iya, Dan iya, iya. yang paling aku merasa apa ya, beda sama Rusia itu kan kalau di Rusia kita ada acara ya. Jadi ada MC-nya, Iya. tapi pas acara kita itu kita cuma foto, nggak sampai kita makan, Iya, iya. cuma ganti baju, foto, ganti baju, foto lagi. Yang ada sofa-sofa itu ya di depan, di atas itu. Iya. Jadi paling senang itu pas kita akad di masjid, habis Iya. itu kita nyanyi, itu paling seru, kayak menarik gitu. Iya, Ya iya. aku lebih senang akadnya sih daripada acara sendiri. Iya, saya bisa mengerti karena juga agak sering diundang ke pernikahan di Indonesia. Saya selalu mikir, mereka nggak capek ya? Kan gimana ya? Kayak dikasih minum sedikit, makannya sedikit, tapi kan nggak boleh kelihatan capek, tetap harus senyum, tetap karena orang yang lewat banyak sekali kan naik itu terus selamat kan itu sebenarnya ya semakin banyak orang datang semakin banyak rezekinya ya dan bahagianya, tapi ya kayak capek tetap ya. Berapa Dan jam akhirnya itu kan senyumnya kayak udah terpaksa, matanya iya. udah Di sininya sakit ya nanti. iya. Apalagi orang Rusia ya kan, kita memang apa ya, jarang senyum kan ya. Nggak biasa. Tapi kayaknya Mbak Wiana sudah senyumnya Indonesia banget ya. Badannya juga sama. Asik ya, emang bukan belajar sih, memang dari dulu sih suka senyum, tapi kan cuman hanya dengan orang yang kita sudah kenal kan, nggak mungkin ya kita senyum kayak di sini. Kadang saya tetap senyum kalau di Indonesia tetap, tapi kalau pas balik ke Rusia kayak oke, jangan mau mulai ya tahan gitu ya. Susah, lumayan susah itu. Iya. Jadi kalian yang nonton ya mikir dulu maunya gimana, apakah siap ya urusin semuanya, karena pertama ya juga saya yakin Mbak setuju kalau di Indonesia wanita yang cantik cukup banyak ya juga. Iya, sebenarnya ya banyak. Iya, nggak banyak. Ada di sini ada banyak. Ayo cari dulu jauhnya di Indonesia. Ya, tapi ya siapa tahu. Kita kan di sini ya. Iya. Mungkin. Yang pas kuliah itu, yang pas ikut program ya, aku pernah jalan-jalan ke Lombok, ke Malang, Jogja, ke Madura juga pernah. Karena keluarganya temanku yang tinggal di asrama sama aku, jadi aku berani aja ke Madura. Padahal kan katanya orang agak kasar ya, tapi karena ada keluarga kan ya biasa jangan aja. Sendiri gitu, biasanya bilangnya jangan sendiri. Jadi kan enak dijemput, aman gitu. Kalau tempat kesukaannya untuk liburan di Indonesia di mana ya? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ya aku paling suka ya di Lombok. Oh iya. Kalau ke Bali aku pernah cuma pas nikah. Ya Bali kan udah fasilitasnya sudah banyak ya, dan udah rame. Kalau Lombok lebih alami ya, jadi aku suka Lombok. Pernah ya hampir sama, tapi belum pernah ke Madura. Kita biasanya dulu juga honeymoonnya di Lombok. Iya, tapi saya belum cocok sama matahari, jadi gosong. Saya mikir kalau sunblock ya, belum kenal sama sunblock. Iya, tapi kan sebenarnya saya bawa, terus saya pakai, tapi kan habis mandi di laut, tetap pas pulangnya malam-malam kayak sakit sekali semua, kayak muka, apalagi kan yang dekat mata itu yang paling tipis kulitnya. Jadi kayak tomat, ya sudah. Tapi kan emang kulit bule begitu. Nah, setelah itu boleh gampang merah ya kalau kena matahari. Sama seperti
tempatnya sangat saya suka. Terus juga ke Bali berapa kali. Tahun ini juga baru beberapa bulan lalu juga di Bali. Dibanding Bali dulu, sekarang lebih bagus. Karena kurang lebih 6 tahun lalu kita ke Kuta, terus kita jalan di pantai yang mau lihat sunsetnya, tapi di mana-mana sampah. Itu saya kaget, kita di pantai di Bali dan air sama pasir itu penuh sampah. Itu 6 tahun lalu. Tapi saya lihatnya kan, saya sendiri ambil plastik terus ngumpulin beberapa sampah buang, tapi kan nggak habis-habis. Jadi sayangnya di situ kayak kesannya agak kurang bagus. Jadi setelah itu nggak begitu pengennya ke Bali, apalagi kan terlalu, saya orangnya nggak begitu suka kayak party-party, klub-klub itu kan banyak, tapi saya nggak suka, jadi nggak ke sana lagi. Tapi terakhirnya maunya ke sana untuk coba aja lihat gimana sekarang kondisinya. Tapi pas kita ke Kuta kok bersih, kok bagus. Karena juga lebih sepi sekarang ya daripada Iya. dulu. Nah, betul sekali. Apalagi mungkin karena pandemi ya, setahun lebih nggak ada yang ke sana. Jadi kalau sekarang kayaknya lebih suka daripada dulu. Kemana lagi ya? Kalau Jawa kayaknya sudah clearing semua karena sering naik mobil. Gili-gili juga sudah, sama yang paling utara itu Medan, Sumatera Utara. Kalau menurutnya badannya orang-orang Medan itu gimana? Soalnya pas aku pernah mau ke Sumatera ya, benar Sumatera ya. Temanku dia kan asli dari Medan, dia bilang jangan Uli, jangan ke sana, orangnya kan kasar-kasar katanya. Kalau badannya merasa gimana? Saya waktu itu nggak begitu melihat bedanya sih, mungkin nggak nggak seramah Jawa ya. Padahal nggak kita boleh bandingkan ya, karena kan semua suku itu beda sendiri. Tapi saya tetap suka di sana, tetap semua sopan, semua lihatnya kayak, terus kalau misalnya kita perlu naik taksi kemana-mana dijemput tetap. Tapi mungkin di sana lebih panas lagi. Medan itu panas sekali. Dan ingatnya cuma kalau itu sangat panas. Jadi karena itu kita keluarnya cuma sore. Kalau siangnya di hotel, nggak mau jauh-jauh. Belum sempat ke Danau Toba juga, kan dekat. Kalau dari Sumatera saya sih sangat suka itu lada Batak, rempah-rempah itu. Yang itu sangat-sangat saya suka. Saya sih suka rempah-rempah. Di Indonesia kan banyak sekali, kalau di dapur kan pasti. Nggak ada ya. Di Indonesia nggak ada paling rempah-rempah gitu, nggak ada ya. Iya, nggak ada. Adanya cuma garam sama lada hitam. Sama jahe. Itu aja. Jahe ya sekarang. Dulu jahenya nggak ada juga. Jadi saya ingat kalau waktu itu Mas Andre yang calon suami saya ke Rusia, saya pertama kali melihat dia sering ngobrol sama orang India juga, sama orang Indonesia, kayak internasional kan juga asramanya. Dan mereka selalu masak yang berrempah gitu. Terus saya coba makan pedas kayak nggak bisa, aneh-aneh rasanya. Tapi pas sudah ke Indonesia pelan-pelan udah belajar sih. Kalau sekarang makan sambil ada, ya penting harus ada sambal. Nggak ada sambal nggak enak. Iya aneh, tapi ya pelan-pelan, nggak langsungnya nggak bisa. Susah, lumayan lama, 1 tahun lebih belajar makan pedas. Butuh adaptasi. Iya. Oh, saya pernah masak untuk mertua saya. Kan Mbak pasti tahu kalau di Rusia kita suka makan kayak salmon, kayak makanan yang kayak enak-enak gitu buat orang sana ya, buat orang kita. Kita cuma steam aja, nggak kasih apa-apa, mungkin jeruk, terus sebelahnya kentang rebus, saus apa smetana. Enak kan, udah cukup. Lengkap. Saya pernah masak kayak ini untuk mertua saya. Ibunya makan kayak coba lagi. Polos rasanya, nggak ada rasanya.
Padahal saya ke toko yang bagus-bagus, milih salmon yang seger-seger gitu, mahal-mahal. Maksudnya kan mau biar apa masakan Rusia gitu. Tapi dia bilangnya kan, sambalnya mana? Ya sudah, nggak jadi. Jadi kayak apa ya, kayak Ya, takut kecewa. Wah, istrinya anak nggak bisa masak. padahal bisa ya, kalau di Rusia kan udah bisa, cuma kalau untuk aku yang nggak bisa. Iya. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah pelan-pelan belajar juga kan masakan Indonesia. Mau nggak mau harus bisa ya. Tapi kalau mbaknya pernah masakin pancake kayak krepes Rusia? Pernah. Nah, Memang itu gimana? Orang tuanya suami gimana? Suka apa? apa ya, kayak biasa aja, nggak begitu suka apa kayak makannya kayak martabak, dikasih coklat, dikasih susu kental, toppingnya banyak, jadi sebenarnya rasanya nggak sama seperti di Rusia jadinya. Kalau kita kan enakan pakai madu aja gitu, bagus. Pakai smetana juga enak. Smitananya nggak ada di sini. Ya. Saya paling kangen. Iya. Kalau makanannya Adanya favorit apa ya? kalau smetana itu kan adanya di Bali. Tapi kayaknya nggak sama rasanya, nggak sama. Kayak plain yogurt gitu rasanya. Smetana kan, apalagi kalau dari desa itu, rasanya seger, luar biasa. Aku sih paling ya lumayan cocok itu kayak nasi uduk, seperti nasi goreng cumi aku suka. Soalnya mungkin karena di Rusia badannya kan tinggal di Saint Petersburg itu kan dekat laut ya. Kalau kita mungkin nggak begitu sering kayak makan seafood, lebih kayak ayam gitu. Jadi aku suka ya makan di sini kayak seafood, cumi, udang, itu suka aku. Oh, kalau saya paling suka itu tempe. Tempe. Setiap kali ditanya jawaban saya selalu sama, itu tempe. Tempe dibuat apa aja saya senang. Padahal awalnya nggak suka sama sekali. Itu suami saya sampai sekarang dibilang, kamu dulu coba tempe, dikasih tempe nggak mau. Tapi sekarang bisa habisin kayak ya 5 porsi sehari nggak apa-apa. Kalau tahu suka. Tahu juga suka. Tapi lebih suka itu tempenya. Itu mau nomor 1 buat saya. Kalau di mana-mana kayak di warung-warung cari tempe ada nggak? Ya bukan, tapi nggak itu aja sih. Pernah makan pepes ikan, pepes ayam yang ada daun pisang. Sepertinya pernah. Kayaknya pernah ya. Iya. Itu masakan kalau nggak salah Jawa Barat. Saya pertama makannya di daerah Bandung. Nah, tapi pepes pakai daun itu ya? Iya. Oh iya, Pernah kan? Cocok nggak rasanya? Pakai juga enak kan? Iya, cocok. Iya. Enak. Itu yang saya bisa juga masak karena saya minta ibu mertua saya untuk ajarin. Jadi kita seharian di dapur dan dia kasih ininya diulek, ininya dipotong, ininya dibungkus, terus ayamnya ditaruh, dikasih garam dulu, kayak detail sekali. Dia kalau itu pintar masakannya luar biasa. Dan saya mau belajar biar suami senang, biar saya juga bisa kayak nanti kalau bisa masak juga yang lokal. Cuman sayangnya belajar sih bisa, tapi kalau ke Rusia nggak bisa masak di sana karena adanya cuma ayam dan bawang putih. Kalau daun pisang kan nggak ada, kemiri nggak ada, bawang merah nggak ada, jadi kebanyakan nggak ada. Mau masak nggak bisa. Nasi goreng aja. Kalau Mbak Dania pulang ke Rusia itu biasanya bawa apa? Kayak bumbu apa gitu bawa? Iya, bawa banyak sekali. 1/4 koper saya itu biasanya saset itu yang udah cair, yang tinggal buka terus masukin ke air hangat, sama ada yang dagingnya kayak bikin sop gitu kebanyakan. Karena kan kalau santan kan ada, tapi nggak ada
kebanyakan ingredient gitu yang enakan udah dicampur biar awet lama. Kalau misalnya kita dulu pernah bawa segar, bawa kemiri, bawa bawang, tapi karena perjalanannya lama, terus nggak muat dia di pesawat mungkin seharian, jadi banyak yang busuk. Takutnya sayangnya. Dan juga kayak bawa kecap manis, bawa sambal, bawa indomie. Kalau cabai Cabai saya bawa biji. Nanam di sana. Nanam. Iya, dulu juga bawa buahnya juga kayak salak, kesemek. Apalagi kan kesemek, tahu ya Mbak? Kesemek. Wah. Kesemek kayak apa ya? Kan? Kesemek. Itu kurma. Iya, kayak jarang ada di sini soalnya mungkin. Jadi enggak. Itu kelihatannya aneh. Itu juga kita pernah bawa ke Rusia tapi ya bagiannya busuk, jadi ya setelah itu nggak bawa kayak buah-buah. Kalau kesemek itu sama seperti kurma. Jadi manis ya? Manis. Cuman kalau misalnya kita biasakan kurma itu bersih, besar, sebesar tomat, jeruk gitu. Kalau di sini kesemeknya agak kecil, terus dikasih kayak bedak ya. Jadi dia itu kelihatannya kotor. Padahal itu enggak. Cuman alasnya biar nggak busuk. Kalau manggis suka Mbak? Suka sekali. Kalau aku sih lebih sukanya manggis, soalnya kan ada apa kecut-kecutnya itu. Iya, kita kan lebih suka kayak asam-asam gitu kan. Iya. Emang nggak mudah, enak kan? Iya. Bikin rujak lagi enak ya. Iya. Wah, bikin lapar. Kalau dulu saya selalu bercanda kalau pertama ketemu suami sama teman-temannya, mereka bawa topik apa aja. Misalnya habis ujian, mereka bahas ujian. Tapi setelah misalnya topik apa aja, tetap mereka lanjut ke topik makanan. Iya, benar. Jadi Orang sekarang Indonesia kita kayak itu juga ya. luar biasa, suka makan kan. Soalnya makan Indonesia kan nomor 1. Iya. Makan. Pas orang ketemu juga, pas orang rapat pertama kan makan ya. Iya, makan dulu. Makan ya. Sama juga kalau ketemu, sudah makan belum gitu. Iya. Kalau bilang sudah, nggak percaya, dikasih lagi makanannya biasa. Nah, Kalau kalau dulu nggak makan nggak apa-apa ya. Nggak ada nanya juga ya. Iya. Kalau misalnya di sini tetap kalau misalnya ketemuan bisnis juga ya makan dulu, baru setelah itu iya kendaraan. Kalau di Rusia mungkin dikasih air putih aja kan pas meetingnya bisa sampai 4 jam, orangnya nggak makan, baru setelah makan. Ya. Tapi makannya kayaknya jarang bareng juga ya, biasanya satu-satu apa sendiri-sendiri gitu.